dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku disayang jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, sayang, disayang. Kamu dari ujung sana. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang dan sampai terbenamnya, sayang, disayang. Kamu dari ujung sana. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang. Mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Saya serahkan kepada Pak. Haleluya. Seperti rusa Rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. sekali lagi dari awal. Seperti rusa rindu
Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang besar daripadamu. Terima kasih untuk pembelaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga untuk pemulihan dan kekuatan kesehatan daripadamu untuk kami semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami boleh hidup dan bernafas, memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih bisa beraktivitas. Terima kasih untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, untuk kedua orang tua kami, untuk keluarga besar kami. Engkau masih izinkan kami boleh ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kekuatan-Mu yang begitu luar biasa. Haleluya. Kami boleh merasakan kekuatan itu Tuhan di dalam pribadi lepas pribadi. Karena Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Raja di atas segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali siang hari ini Tuhan, Engkau boleh satukan dan kumpulkan kami di rumah tangga hamba-Mu Pak Hutahayan dan Ibu Agusin Tuhan. Kami boleh sama-sama mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang begitu hebat, Amin. yang begitu kuat dan begitu luar biasa bagi kami sepanjang kehidupan kami, bahkan sepanjang 2 tahun yang lalu, yang kami boleh diperhadapkan dengan masalah dunia, itu pandemi COVID-19 Tuhan. Tapi sampai detik ini Tuhan, Engkau boleh membela kami satu persatu. Engkau boleh membela pekerjaan kami. Engkau boleh membela istri kami dan suami dan anak-anak kami. Engkau juga boleh membela pelayanan kami. Dan kami tetap berdiri eksis di atas kaki-Mu Tuhan. Kami boleh ada dan menyaksikan betapa indah kasih Tuhan dalam hidup kami. Rencana-Mu indah Tuhan bagi kami. Benar Tuhan firman-Mu bahwa rencana Tuhan indah buat setiap orang yang betul-betul mengasihi dan cinta akan Tuhan dan menghadirkan hadirat itu dalam hidupnya. Terbukti Tuhan, keluarga besar Kuliah Safat yang saat ini Tuhan kami boleh sama-sama ada, boleh merasakan sukacita itu. Terima kasih Tuhan, sebagaimana pujian dari kelompok 1 Tuhan. Haleluya. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami siap mengasihi dan cinta kasih Tuhan ada tetap bersama-sama dengan kami. Amin. Saat ini Tuhan kami akan duduk diam, mendengarkan sebagian firman Tuhan yang menjadi landasan pegangan dalam hidup kami. Karena kami sadar dan kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi kami. Biarlah firman itu Tuhan, kemanapun kami berada, boleh dapat menuntun dan mengarahkan kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam dan kami akan sama-sama merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk semua. Ada yang punya tisu enggak? Tidak takut. Salah, benar, hajar. Ibu-ibu juga begitu. Salah, benar, hajar. Ibu Me, nggak bisa Pak. Bisa Bu Me. Hanya betul, Ibu Me bisa. Jadi intinya kita dipercayakan Tuhan. Ya, artinya yang saya mau katakan di sini, manusia boleh buat kita bilang, coolnya Pak Melki orang-orangnya itu aja. Nggak usah pusing dengan omongan manusia. Tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya dorongan saya, motivasi saya untuk kedepannya kita harus lebih lagi dari itu. Itu yang kedua. Nah, selain penghargaan, kita juga diberikan uang kas yang saya sudah share di grup satu bulan lalu kalau saya nggak salah, 150.000. Uangnya ada di sini. Bentar saya akan serahkan ke bendahara. Nah, itu semua karena berkat dari Tuhan. Artinya bukan kita lihat duit 150-nya itu, tidak. Tapi kita dipercaya Tuhan dalam berbagai macam hal. Dan yang terakhir, yang saya mau katakan di sini, sama-sama kita bersyukur hari ini. Walaupun kita tidak semua hadir, tapi
Saya lihat semuanya boleh sama-sama hadir di dalam ibadah perayaan Natal kita siang hari ini di keluarga Ibu Agustin. Puji Tuhan. Baik, mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang di luar boleh masuk ke dalam, karena firman Tuhan itu penting. Yang saya mau katakan di sini bahwa ada 3 kata yang perlu kita dengar dan perlu kita paham dan perlu kita laksanakan di dalam panggilan hidup kita dengan Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan, dan di mana. Di dalam Alkitab ada 3 kata yang penting sekali kita harus paham. Seperti tadi saya katakan. Yang pertama, yaitu kita harus siap untuk diajar. Hari ini pasti semua bertanya, kok Natal Pak Melki khotbahnya begitu? Itu ngajar. Pertama, kita harus siap untuk diajar. Atau menerima pengajaran dari Tuhan. Yang kedua, kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus siap masuk di dalam ujian. Karena untuk menentukan bahwa saudara dan saya dan kita semua mantap di dalam pengajaran, mantap di dalam pembentukan, yang menentukan adalah ujian. Ujian itu yang menentukan saudara, bahwa saudara berhasil enggak dibentuk, saudara berhasil enggak, dan saya berhasil enggak diajar oleh Tuhan. Yang menentukan adalah ujian. Seperti anak-anak kita, anak-anaknya tadi aku dengar pada tanya Jessica, pada tanya Yuli, Sandra, Jordan, lain sebagainya, sekolah. Benar, anak-anak kita tiap hari menerima pelajaran dari guru-guru mereka. Tapi ada waktunya untuk mereka masuk di dalam ujian. Mereka masuk dalam ujian. Nah, mereka menerima pelajaran itu dan menghadapi ujian. Ujian itulah yang menentukan Sandra, Yuli, Jessica, Yos, Jordan, dan lain sebagainya berhasil enggak, lulus enggak di dalam ujian itu. Di dalam Tuhan juga demikian, saudara. Saudara dan saya, sadar tidak sadar, saudara dan saya ada di dalam ujiannya Tuhan sekarang ini. Kita ada dalam ujian. Dan masing-masing harus mampu bersama dengan Tuhan untuk melewati ujian itu. Karena ujian itu tidak gampang. Dan sekali lagi, untuk kita mengerti kasih Tuhan, berarti kita harus siap belajar, siap diajar, siap dibentuk, dan masuk di dalam ujian. Baru kita bisa mengerti dan memahami, tahu kasih Tuhan yang sesungguhnya Dia lahir untuk saudara dan saya di muka bumi ini. Dia lahir ke dunia ini. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Adalah apa? Dia siap untuk mengajarkan saudara dan saya. Dan dia siap untuk membentuk saudara dan saya. Untuk mengerti dan tahu kasih Tuhan yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar kasih itu di bibir mulut kita. Tidak, saudara. Tapi kasih untuk mengerti kasih yang sebenarnya harus ada di dalam hati kita. Hati kita ini harus menyatu dengan kasihnya Tuhan. Iman kita ini harus menyatu dengan hatinya Tuhan. Baru kita bisa tahu bahwa kasih Tuhan itu ada di dalam diri saya. Lewat kelahirannya. Berapa tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu. Mari kita sama-sama buka Alkitab dari kitab Mazmur. Ini bukan berita Natal, saudara. Mazmur pasal 31 ayat 1 dan ayat 1 sampai 12. Tapi saya minta hanya baca ayat 1 sampai 3. Mazmur 33 ayat 1 sampai 12, tapi saya minta ayat 1 sampai 3 yang dibaca. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 12. Yang saya minta dibaca adalah ayat 1 sampai 3.
Silakan yang sudah dapat boleh minta tolong bantu saya baca ini. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Ketiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Amin. Nggak nyambung kan? Natal kok disuruh baca firman Tuhan begini? Nggak nyambung. Betul, nggak nyambung. Tapi saya mau bawa kita dalam satu pengertian begini. Coba perhatikan ayat 1 sampai di ayat 1 sampai 3. Di situ saudara dapat apa? Sorak-sorai. Betul. Belum tepat. Muji-muji. Muji-muji. Bermazmur. Bermazmur. Dan memuji. Nyanyikanlah. Coba baca baik-baik ayat 1 sampai 3. Ada kata kuncinya di situ. Bersyukur. Betul, bersyukur. Ya. Jadi ayat 1 sampai 3. Kata intinya atau kata kuncinya adalah orang-orang jujur. Perhatikan, garis bawahi orang-orang jujur. Ya, orang-orang jujur itu pasti apa? Mulutnya, hatinya, jiwanya, keberadaannya, seluruh hidupnya dan keberadaannya akan apa? Memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, bersyukur untuk Tuhan. Itu udah pasti. Sekali lagi saya ulangi, ayat 1 sampai 3 yang perlu kita garis bawahi sama-sama adalah orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya dan kita semua yang ada di sini, dan keluarga kita yang ada di rumah yang saat ini tidak hadir bersama-sama dengan kita. Kita adalah orang-orang yang orang-orang yang jujur di mata Tuhan, di mata sesama, di mata dunia, bahwa kita selalu ada di dalam ucapan syukur, memuji-muji Tuhan. Saya sering dengar satu kata dari Ibu Agustin dari Siga, saya kenal begini. Saya ada masalah kek, mau ada beras kek, mau ada Indomie kek, saya tetap bersorak-sorai. Saya tetap bersukacita. Saya tetap memuji-muji Tuhan. Saya angkat jempol. Betul. Artinya, dia mengakui kebesaran Tuhan yang begitu baik bagi dia. Bahwa walaupun di depannya atau di sisi kiri kanannya ada tantangan dan masalah, ada sakit penyakit yang dihadapi dan lain sebagainya, mulutnya bukan penuh dengan sungutan, mulutnya bukan penuh dengan tipu daya dan lain sebagainya, tapi mulut bibirnya penuh dengan sorak-sorai, kata Mazmur tadi. Dan dia selalu bersyukur bahwa itulah yang terbaik dari Tuhan. Nah, itulah membuktikan bahwa adalah orang-orang yang jujur. Jadi sekali lagi, orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan, mulutnya pasti penuh dengan sorak-sorai dan ucapan syukur dalam situasi kondisi apapun, termasuk pandemi 19 selama kurang lebih 2 tahun. Puji Tuhan, saya senang dan bersukacita bahwa di tengah-tengah pandemi 2 tahun kita tidak bisa berkunjung. Saya tidak bisa ke rumah Ibu Mei juga nggak bisa main ke rumah saya dan lain sebagainya. Tapi kita tetap bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu pada saat itu sampai sekarang. Tuhan dengar doamu dan dengar doaku. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita karena kasih-Nya baik untuk kita. Yang kedua, ayat 2 dan ayat 2 sampai 4. Saya minta salah satu bacaan. Masih kitab yang sama, ayat 2 sampai 4.
Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Amin. Poin kedua ada di ayat yang keempat. Coba di situ saudara dapatkan apa? Ada di ayat keempat. Poin kedua. Yang nantinya sebentar saya akan kaitkan di dalam Natal. Firman Tuhan itu benar dan kesetiaan. Amin. Poin kedua yang saya catat di sini, yang saya siapkan firman Tuhan ini kurang lebih 3-4 hari yang lalu, yang saya catat di sini adalah kerjakan dan lakukanlah segala sesuatu dengan kesetiaan kepada Tuhan. Atau biasanya anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan katakan begini. Kayak kemarin kan ada permeeting para yang melayani di host. Saya minta izin, saya sama istri nggak bisa hadir besok Sabtu karena ada Natal Cool. Pak Rudi Lae, Pak Wasis, Pak Wahyu, termasuk Pak Daud, WA saya, balas WA saya di grup para gembala Cool. Terima kasih Pak Milki. Kerjalah seperti kerja untuk Tuhan. Amin. Artinya setiap pekerjaan apapun yang saudara lakukan, entah kamu sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai bapak yang kerja di perkantoran atau yang punya bisnis atau usaha sendiri, atau anak-anak yang disuruh untuk sapu atau rumah seperti Jessica hampir tiap hari, kerjakanlah itu seperti kerja untuk Tuhan. Amin. Dengan penuh kesetiaan. Artinya begini, apapun yang kita lakukan dan kerjakan, lakukanlah itu dengan hati yang tulus. Karena apa yang kita kerjakan itu sama saja kita kerja untuk Tuhan, bukan kerja untuk pribadi. Ibu-ibu yang biasanya yang lebih parah, bahasa saya bilang lebih parahnya begini, pagi-pagi ada yang sapu, ada yang ngepel, cuci piring, cuci gelas, habis itu apalagi siap makan, masak untuk keluarga. Saya mau katakan di sini, kerjakanlah itu penuh sukacita, seperti saudara kerja untuk Tuhan, dengan tidak bersungut-sungut. Nah, coba saudara, kita lihat ke belakang. Kurang lebih 2 tahun kita diperhadapkan dengan masa pandemi. Seharusnya bangsa ini adalah bangsa yang harus jujur di mata Tuhan dengan semua manusia yang ada di muka bumi ini, di Indonesia ini maksud saya. Pada saat kita diperhadapkan dengan pandemi, termasuk orang Kristen sebagian, bukan saya menghakimi, tapi itu kenyataan dan ada surveinya yang kami dapatkan. Banyak orang bukan duduk dan masuk untuk menjadi hadirat Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk dirinya sendiri, malah dia bikin heboh, dia demo, dia bikin sesuatu yang tidak tenang, tidak aman di Indonesia ini. Kita sudah dibuat dengan pandemi dan kita tidak aman melihatnya. Tapi masih ada orang-orang tertentu yang masih bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan si A, si B, si C, dan segalanya. Padahal kalau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan, atau sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kepercayaan kita, sama-sama berdoa, percaya 5 agama yang ada, masuk dalam hadirat Tuhan sama-sama menurut iman. Saya percaya Indonesia mungkin tidak sampai 2 tahun. Indonesia mungkin taruhlah berapa bulan kita pasti sembuh atau dipulihkan dari COVID-19. Tapi ya begitulah. Nah, itu membuktikan bahwa apa? Masih banyak yang tidak jujur di mata Tuhan. Termasuk kita sebagai orang Kristen sebagian. Nah, poin ketiga,
di ayat 7 sampai ayat 12. Salah satu bacain lagi. Ayat 7. Ia mengumpulkan air laut seperti di dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah genap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia menyediakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Inti dari ayat 7 sampai 12 yang saya catat di sini saudara adalah Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik melalui rancangannya sendiri atau melalui rancangan hatinya Tuhan. Saya ulangi, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk setiap keluarga, untuk setiap pribadi melalui rencananya Tuhan, bukan rencananya manusia. Itu apa? Lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, lewat keluarga, lewat studi anak-anak kita, lewat masalah atau problema yang kita hadapi setiap saat dan setiap malam. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Dan Dia akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Asal kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau kita hidup dan ada di dalam kasih-Nya Tuhan, percaya dan yakin, Dia akan memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Tadi saya berikan judul sedikit yang kita sama-sama mau renungkan itu adalah indah rencananya Tuhan. Betul saudara. Kurang lebih 2 tahun sampai detik ini. Ada rencana yang indah dari Tuhan untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga. Tapi bagaimana caranya? Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya saudara dan saya mengerti dan mengetahui bahwa itu adalah rencana Tuhan yang terbaik untuk saya atau untuk keluarga? Bagaimana saudara? Jawabannya simple. Jawabannya tidak susah. Jawabannya adalah hidup di dalam doa. Hidup di dalam pujian dan penyembahan. Dan banyak baca dan mendengarkan dan peka akan firman Tuhan. Pasti ada jawaban dari Tuhan bahwa ini adalah rencana yang terbaik dari Tuhan untuk Willy. Ini adalah rencana yang terbaik dari Tuhan untuk Melki. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu itu indah, benar. Segala sesuatu itu pasti indah untuk kita. Tapi untuk mengetahui dan mengerti dan memahami bahwa rencana itu indah untuk kita, kita harus tenggelam di dalam kasih Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan, mencari hadiratnya Tuhan, banyak baca firman Tuhan, dan hidup peka akan kebenaran firman Tuhan. Itu pasti ada jawaban dari Tuhan. Tidak mudah kita mengerti rencana Tuhan. Tidak mudah saudara. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak mau diajar. Dia tidak siap juga untuk mau dibentuk. Bahkan dia tidak siap juga untuk bertahan dalam ujian. Tapi saya percaya kita semua yang ada di dalam kuliah Safat, yang saya sudah tahu setiap karakter keluarga dan pribadi saya sudah tahu, adalah orang-orang yang siap diajar, orang-orang yang siap dibentuk, dan siap untuk menghadapi ujian. Dan ujian itu adalah memberikan nilai yang terbaik, prestasi yang terbaik. Dalam arti dia akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Nah, dengan demikian saudara, berita Natal untuk tahun ini
Siapa yang tahu berita Natal untuk tahun ini adalah apa, saudara? Berita Natal tahun ini, dengarkan baik-baik saudara. Yesus 2000 tahun yang lalu, dia lahir di kandang Bethlehem, kandang domba yang penuh dengan segala sesuatu yang tidak baik. Dia memberitakan kepada kita bahwa hari ini, dalam Lukas pasal 2 ayat 10, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Artinya hari ini Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan sudah lahir di dalam setiap hati kita. Tuhan sudah lahir di dalam setiap keluarga kita. Tuhan juga sudah lahir di dalam setiap apa saja. Dia selalu hadir. Dia Allah Immanuel. Allah yang siap melindungi kita, siap memberkati kita, siap memberikan jalan keluar, siap mencukupkan segala sesuatu yang tidak cukup menjadi cukup. Itulah Allah Immanuel. Artinya, dia lahir ke dunia untuk memberikan kasih-Nya kepada dunia ini. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tidak. Tapi kepada dunia ini. Karena dia mengasihi dunia dengan segalanya. Dia lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, termasuk saudara dan saya, lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi Yesus lahir hari ini membawa satu perubahan yang besar bagi saya dan saudara, yaitu saudara dan saya harus memiliki, mulai tahun depan kita harus sama-sama memiliki namanya pola pikir yang berbeda, pola pikir yang berubah, paradigma baru. Istilahnya, Yesus lahir di 2000 tahun yang lalu sampai saat ini dan detik ini. Dia membawa satu perubahan yang besar bagi dunia ini. Tahukah saudara apa yang Tuhan Yesus buat dunia ini menjadi berubah? Siapa yang tahu? Kira-kira menurut saudara, dia lahir di 2000 tahun yang lalu dan melakukan satu perubahan yang begitu hebat dan kuat dan diakui oleh dunia sampai detik ini. Itu apa perubahannya? Perubahan apa, saudara? Yang tidak bisa berubah, tetap ada. Perubahannya adalah apa? Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya. Kasih Yesus pernah berubah enggak? Enggak. Kasih Ibu Agustin bisa berubah buat Pak Hutahayan bisa. Kasih saya berubah buat Mama Jessica bisa. Kasih Mama Jordan berubah buat Bapak Jordan bisa. Kasih anak-anak muda yang mungkin sudah punya pacar bisa berubah kasih-Nya. Bisa. Tapi dengarkan baik-baik. Kasih Yesus, dia lahir ke dunia ini tidak pernah berubah. Justru kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, dia membawa satu perubahan yang besar. Yaitu apa? Dia menyelamatkan banyak manusia di muka bumi ini. Yang tadinya tidak mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. Siap menerima dan percaya kepada Kristus. Itulah perubahan. Nah, itu sebabnya di dalam hidup kita, di tahun depan dan seterusnya, mari kita sama-sama memiliki pola pikir atau paradigma baru. Mungkin contoh. Ini saya contohin saya sendiri deh. Contoh, mungkin saya terkenal dengan orang yang suka marah. Benar, di kantor kalau meeting yang nggak benar, memang saya marah. Pelayan kita juga yang nggak benar, saya marah. Di keluarga juga kalau nggak benar, saya marah. Tapi tujuan saya marah itu bukan membenci. Tidak, saudara. Tujuan saya adalah mengajar, membentuk, dan hidup di dalam ujian. Demikian Tuhan juga. Tuhan mengajar kita.
Tuhan membentuk kita untuk mengerti kasih Tuhan yang sebenarnya di dalam hidup kita lewat kelahirannya di dunia ini. Jadi sekali lagi saya katakan di sini, mari kita sama-sama memiliki pola pikir yang berbeda atau paradigma baru di tahun 2022 dan seterusnya. Di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam studi anak-anak kita. Contoh, anak-anak mungkin di 2021 enak banget. Saya lihat Jessica, Yosafat, Aira sama siapa namanya, Sasa sering belajar di rumah lewat online. Bagi saya itu santai. Bagi saya itu santai. Tapi itulah perubahan zaman. Nah, kalian jangan santai. Karena apa? Nggak mungkin akan belajar seumur hidup seperti itu di rumah. Harus memiliki satu pola pikir atau perubahan yang baru di tahun 2022. Walaupun Tuhan masih izinkan saudara dan adik-adik atau anak-anak masih belajar di rumah. Pola pikir belajar 2021 harus dirubah di 2022. Di dalam pekerjaan kita, usaha bisnis kita pun demikian. Mungkin contoh, 3 minggu lalu, pendeta kami kan tiap Jumat ada ibadah di kantor. 3 minggu lalu, walaupun saya masih dalam keadaan waktu itu kurang enak badan, pendeta nggak datang, ya mau nggak mau, saya yang sering ganti. Saya katakan di dalam aplikasi firman Tuhan saya pada saat itu begini. Kantor kita, perusahaan kita, SDM atau manusia yang ada di dalamnya. Mari kita sama-sama memiliki satu pola pikir atau perubahan paradigma baru di 2022 dan seterusnya di dalam pekerjaan kita. Saya kasih contoh, saya bilang begitu. Kita kerja jam 8. Tapi kita absen jam 8 lewat 1, lewat 2, bahkan kadang-kadang lewat 10. Itu pola pikir yang kuno. Saya bilang begitu. Atau pekerjaan yang seharusnya kita selesaikan hari ini, kita tunda 1-2 hari atau besok baru kita kerjakan. Itu juga adalah pola pikir yang nggak bagus. Harus dirubah. Karena pekerjaan hari ini tidak sama dengan besok. Nah, jadi maksudnya adalah, mari segala paradigma baru kita yang ada Tuhan percayakan dalam diri kita masing-masing untuk mengembangkan usaha kita, mungkin pelayanan kita, keluarga kita, studi anak-anak kita, minta Tuhan penuhi kita di dalam pola pikir atau pola paradigma baru ini. Percaya kalau benar-benar saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan bela. Yang saya saksikan di sini, saudara dengarkan baik-baik. Dari 74 kul di Rayon 1E untuk host hanya 44 kul. 44 kul. Tapi untuk 1E seluruhnya adalah 74 kul. Banyak, ya saya nggak bisa menceritain panjang lebar, atau saya nggak bisa menceritakan si A, si B, enggak. Banyak yang saya dapat informasi, bahkan dengar sendiri orang ngomong ke kuping saya. Tapi saya orangnya beda. Masuk di kuping kiri ke kanan, keluar kiri, dari kiri keluar kanan. Itu saya. Yang nggak benar, itu saya nggak bakalan simpan. Bilang gini, Melki, lu ngapain kul-kul begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Ya, semua perubahan itu dari Tuhan dan dari pribadi. Kita mau berkoar-koar sampai dimanapun, orangnya sendiri nggak berubah, percuma juga. Orang itu berubah kalau dia sendiri ada hubungan intim dan baik dengan Tuhan. Saya jawab begitu. Dari situ saya mengoreksi di dalam pelayanan saya, di dalam diri saya. Ada apa di dalam pelayanan? Saya berdoa, saya minta Tuhan. Banyak tuntunan Tuhan yang kasih ke saya. Satu kata yang saya pegang dan dapat dari Tuhan begini. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan pasti bela. Itu yang sering membuat saya tidak khawatir, tidak bimbang, dan tidak takut. Jadi saya prinsipnya
Apa yang saya lakukan, lakukanlah itu seperti Tuhan lakukan bagi saya. Bagian saya tetap saya harus lakukan karena Tuhan sudah bagian Tuhan dia sudah lakukan buat saudara. Bagian Tuhan yang dia lakukan buat saudara itu apa? Dia menyembuhkan saudara dari sakit penyakit. Itu bagiannya Tuhan. Dia mencukupkan segala sesuatu. Dia membuat saudara tidak khawatir, tidak takut. Itu bagiannya Tuhan. Tapi bagiannya saudara dan saya adalah apa? Dua kata yang saya dapat dari firman Tuhan. Bagian kita adalah harus taat dan setia. Hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan dalam panggilan hidup kita dengan Tuhan. Itu yang saya dapatkan di dalam diri saya. Makanya kadang-kadang saya bilang begini. Di dalam doa, di mana ada doa yang benar-benar timbul dan keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan, itu pasti ada jawaban dan pasti ada kemenangan dan jalan keluar. Di mana ada kekuatan yang datang dari Tuhan, maka di situ pasti timbul dan muncul yang namanya pengharapan. Kadang-kadang saudara mungkin putus harapan. Uang sekolah anak saya belum bayar. Usaha saya bulan ini biasa-biasa aja. Jangan kecewa. Jangan putus harapan. Percaya ada kekuatan Tuhan. Yang Tuhan akan membuat saudara mungkin lemah. Tapi dia bisa berubah saudara menjadi kekuatan baru. Di mana ada iman? Nah, ini yang susah kita dapatkan. Di mana ada iman? Itu pasti ada apa? Apa? Ya, oleh pengharapan betul. Di mana ada iman? Pasti ada. Ayo. Di mana ada iman? Pasti ada. Ada. Jangan ragu-ragu. Di mana ada iman? Pasti ada Jawaban. betul. Ada jawaban dari Tuhan. Atau ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, ada mujizat Tuhan. Benar saudara. Saudara percaya, saudara bisa percaya dan bisa nggak percaya. Kalau anak-anak sekarang nggak percaya. Ibu Agustin dan saya dulu mulai dari pelayanan, kami banyak sekali mengalami dan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan itu luar biasa saudara. Yaitu apa? Jalan dari rumah kami, dari Cegar menuju Permadani. Mujizat kami luar biasa. Sendal Ibu Agustin putus di tengah jalan. Jalan tanpa sendal. Itu mujizat bagi saya. 2 minggu kemudian saya punya juga putus di Cipadu. Jalanlah. Itu mujizat. Kami tetap melangkah dengan iman. Tapi dengan kegigihan kami, iman kami, Tuhan bisa buat segala sesuatu indah bagi saya, bagi Ibu Agustin. Dan sampai hari ini banyak pelajaran yang kami berikan dan tinggalkan buat orang lain. Mungkin saudara, Pak Ibu tahu, anak-anak belum tahu. Yang namanya Ibu Susan Kalai, sekarang ada di Bekasi. Diakui kami dua, jalan tanpa sendal, kayak orang kampung. Bukan kampung lagi, kampungan. Orang jalan putus sebelah, dibuang, jalan. Padahal pakaiannya rapi. Kami melayani loh. Kadang-kadang malu juga. Malu. Nggak ada, betul. Tapi Tuhan itu mujizat. Mujizat yang kedua yang Ibu Agustin dan saya dapatkan pada saat itu adalah apa? Di tengah situasi kondisi, kami tidak punya duit. Dia nggak ada duit. Bukan nggak ada ya, itu salah. Ada tapi pas-pasan. Mungkin 10-20 ribu mungkin ada. Saya juga begitu. Beras kami juga nggak ada. Memang nggak ada, benar. Ibu Agustin juga saya tahu nggak ada. Mujizat yang kedua yang kami dapatkan apa? Saya, dia sama Mama Jessica bertiga makan Indomie soto 1 bungkus. Airnya berapa ember? Tanya mereka dua, mereka yang masak. Tapi mujizat saudara. Kenapa saya mujizat? Tuhan masih bela kami. Tuhan masih menolong kami dan memberikan kasih-Nya bagi kami sampai detik ini. Dan saat ini kami bisa menjadi berkat untuk orang lain.
Amin, saudara. Baik, saya akhiri firman Tuhan ini dengan beberapa catatan yang saya mau sampaikan di sini. Dengarkan baik-baik. 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam tahun 2022. Dengan tema memiliki paradigma baru dan memiliki rencana Tuhan yang indah di dalam diri kita lewat perayaan Natal Full hari ini adalah 1. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah apa? Banyak baca Alkitab. Jangan saudara di rumah banyak Alkitab, tapi pada saat mau ibadah baru ambil di atasnya apa? Debu. Itu salah. Di mata Tuhan salah. Banyak baca Alkitab. Karena apa? Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik, banyak hal-hal baru, banyak paradigma baru di situ yang saudara akan dapatkan. Yang kedua yang saya catat di sini adalah hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Itu apa? Banyak masuk di dalam doa dan pujian dan penyembahan. Dan poin yang terakhir atau ketiga yang saya catat di sini adalah saya minta, ini harus baca supaya kita pastikan. Yeskel 36 ayat 26 sampai 28. Ibu Mi, aku minta tolong. Yeskel pasal 36 ayat 26 sampai 28. Itu poin ketiga yang perlu kita akan baca dan kita akan sama-sama berdiri. Yeskel 36 pasal 28. Yeskel 36 ayat 26 sampai 28. Ayat 26 sampai 28. 26 sampai 28. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Amin. Ya, puji Tuhan. Poin ketiga yang saudara dan saya dan kita sama-sama catat di Natal Cool kita tahun 2021 adalah kita harus sama-sama memiliki hati dan roh yang baru dari Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya ulangi. Sama-sama kita harus berdoa untuk Tuhan. Minta Tuhan saat ini. Dan minta Tuhan setiap saat dan setiap hari. Supaya Tuhan kasih hati dan roh yang baru. Itu penekanannya, saudara. Nah, kalau kita memiliki hati dan roh yang baru dari Tuhan, pasti, nggak ada mudah-mudahan, pasti, saudara, mudah dan gampang meresponi firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Pada saat saudara baca Alkitabmu sendiri, di HPK atau di Alkitab, atau di gereja, atau di kul, atau di mana, saudara langsung responi firman Tuhan itu dengan iman. Poin ketiga yang saya mau katakan di sini atau penekanan di sini, mari kita sama-sama berdoa untuk Tuhan setiap pribadi supaya Tuhan karuniakan dan Tuhan berikan hati dan roh yang baru lewat kasih-Nya di dalam diri kita masing-masing. Dan itu kalau ada dalam pribadi kita, maka kita gampang dan mudah meresponi yang namanya firman Tuhan di dalam hidup kita masing-masing dengan sungguh-sungguh. Amin. Untuk firman Tuhan saya undang kita berdiri semua. Kembali ke posisi masing-masing, kita sama-sama naikkan pujian.
lagu lama. Kita nyanyikan lagu ini dengan setengah suara saja. Tidak perlu saudara lihat ke kiri dan kanan. Semut sekalipun gigi saudara bertahan dalam iman. Lagu lama. Haleluya Yesus. Urapiku, urapiku. Urapiku. Urapiku dengan hadiratmu. Penuhiku, penuhiku dengan minyak yang baru. Sekali lagi, urapiku, urapiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Amin. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Urapiku, Penuhi kami dengan kasih-Mu. urapiku Penuhi kami dengan hadirat dan kuasa. Haleluya. Kudusmu seperti rusa rindukan. Benar Yesus. Kami rindu kasih sayang-Mu. Kami rindu kasih-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Ya, Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. dengan minyak kudus-Mu. Saudara, kita sama-sama diam sejenak. Kembali fokus kepada Tuhan. Berikan 5 menit saja kepada Tuhan saat ini. Firman Tuhan yang kita sudah dengar. Saya tidak tahu masalah apa yang kita sama-sama hadapi selain daripada pandemi 19. Dalam setiap pribadi kita, bahkan di dalam keluarga kita. Kalau ada masalah, saya manusia biasa, tapi Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Minta hati dan roh yang baru dari Tuhan saat ini. Sebagaimana firman Tuhan tadi. Kalau saudara dan saya sama-sama memiliki hati dan roh yang baru di dalam iman kita masing-masing kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pasti Tuhan akan mengurapi saudara dalam masalahmu. Pasti Tuhan akan mengurapi saudara dan memberikan jalan keluar dalam segala apa yang saudara gumulkan saat ini.
berdoa untuk Tuhan secara pribadi. Apa yang saudara mau ubah di tahun 2022, minta Tuhan berikan hati dan roh yang baru. Pasti Tuhan akan kasih. Mungkin di dalam usaha pekerjaan kita, mungkin di dalam studi anak-anak kita, mungkin di dalam sakit penyakit kita, atau apa saja, mungkin di dalam pasangan hidup kita sekalipun. Minta hati dan roh yang baru daripada Tuhan, karena Dia Allah yang mampu dan sanggup, dan Allah yang kaya, yang siap memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Supaya Allah itu mengurapi saudara. Allah sendiri yang memberikan kekuatan kepada saudara. Dan Allah itu juga yang memberikan jalan keluar kepada saudara. Dan Allah itu juga siap memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam studi anak-anak kita. Dia siap, Allah yang siap memberikan dan melepaskan berkat bagi kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Urapiku, urapiku. Haleluya Yesus. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. 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 Saudara yang mau dan siap menerima hati dan roh yang baru dari Tuhan, dan siap meresponi segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing secara pribadi, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan di tahun 2022. Silakan angkat tangan sendiri, dan saya akan berdoa untuk saudara. Saya akan mengurapi saudara. Tapi mengingat karena ada pandemi, saya tidak akan menyentuh saudara. Cukup saya akan mengangkat tangan dari sini. Tapi percaya ada kuasa, ada Roh Kudus, ada hadirat yang akan turun dan mengurapi saudara, bukan saya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekian hari ini Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan hadirat-Mu Tuhan, lewat ibadah kulu kami saat pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Kami sama-sama rindu Tuhan, ingin dan rindu memiliki hati dan roh yang baru dari Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk meresponi segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga siap Tuhan di tahun 2022 memiliki pola pikir, paradigma yang baru dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anak kami. Saat ini Engkau melihat tangan-tangan yang angkat tangan di hadapan dirimu. Aku melepaskan berkat daripada Tuhan. Tuhan turun dan mengurapi mereka satu persatu. Urapi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Urapi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Mengalirlah kasih-Mu. Mengalirlah kasih-Mu. Jamahlah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan.
yang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Siang hari Tuhan, saya mau berdoa secara khusus buat Pak Huta Hayan Tuhan. Engkau tahu dan lihat hamba-Mu di masa usia yang sudah semakin lanjut, tapi dia masih rindu ada di dalam hadirat dan kuasa-Mu. Dia masih rindu memiliki hati dan roh yang baru dari Tuhan. Karena itu Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, Rabi dan berkati Pak Huta Hayan di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, di dalam keluar masuk rumahnya, dan apa saja yang dia lakukan dan kerjakan berhasil karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Terima kasih, berkati istri, berkati anak-anaknya, segala keluarga besarnya yang di Jakarta maupun di Medan. Tuhan berkati. Dan kami semua yang hadir saat ini juga berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya kembalikan kepada Ibu Gusti. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri, kita akan masuk di dalam candlelight ya, penyalaan lilin. Puji Tuhan, saya percaya kita. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Ini hanya hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Amin. Silakan Ibu yang tersayang. Sunyi senyap bintangmu gemerlap, juru selamat manusia.